Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 akan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling kelompok. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, saya Alif Hidayahwardi. Perkenalkan, saya Nurul Moldia Fitri. Perkenalkan, nama saya Sri Lastri Onida Iswandi. Perkenalkan, nama saya Melpa Dwi Nurjati Magni. Perkenalkan, nama saya Dea Odila Siregar. Di sini kami melakukan kegiatan bimbingan dan konseling kelompok ini guna menyelesaikan tugas pada mata kuliah praktikum bimbingan konseling kelompok. Selamat menyaksikan teman-teman. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang untuk kita semuanya. Halo juga Kak, selamat pagi. Baik, terima kasih. Nah, di sini kan kita akan melakukan proses bimbingan dan konseling kelompok. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah masih diberikan nafas kehidupan pada sampai saat ini untuk melakukan kegiatan kita pada saat ini. Nah, apakah dari adik-adik semuanya ada yang ingin bersedia memimpin doa kita pada hari ini? Ayo, Kak. Baik, silakan Ananda. Baik teman-teman semuanya, saya akan membawakan doa menurut ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rabb, lancarkanlah kegiatan kami pada hari ini. Dapatkanlah kami ilmu dari kegiatan hari ini dan semoga kegiatan pada hari ini berjalan sesuai dengan keinginan kami. Amin. Baik, terima kasih Ananda sudah memimpin doa kita pada hari ini. Sekiranya doa yang kita panjatkan hari ini dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kakak ingin bertanya dulu kepada adik-adik semuanya, apakah ada dari adik semuanya di sini yang sudah pernah nih melakukan kegiatan bimbingan dan konseling kelompok sebelumnya? Baik, adik dulu. Menurut adik, pengertian dari bimbingan dan konseling kelompok itu apa sih? Saya pengertian bimbingan konseling kelompok itu adalah suatu pemberian informasi kepada kelompok atau beberapa orang siswa. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Dari adik? Saya bimbingan konseling kelompok itu bimbingan yang dilakukan secara kelompok. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi di sini kakak dapat simpulkan bahwa bimbingan dan konseling kelompok itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor atau tenaga ahli untuk pencegahan masalah ataupun mengembangkan bakat dari seorang individu dengan cara memanfaatkan dinamika sebuah kelompok. Apakah adik-adik sudah paham? Sudah paham. Baik, terima kasih. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai pengertiannya, pasti ada tujuannya dong, ya kan? Nah, kalau misalnya di sini kakak ingin bertanya nih, apakah ada dari adik-adik yang sudah tahu nih, apa sih tujuan dari kita melakukan kegiatan bimbingan dan konseling kelompok kita pada saat ini? Baik, jika tidak ada, dapat kakak berikan sedikit penjelasan. Jadi, kalau misalnya kita melakukan kegiatan bimbingan dan konseling kelompok kita di sini, ada nih beberapa tujuan yang didapatkan. Yang pertama itu kita bisa mampu untuk berbicara dengan orang banyak. Seperti saat ini kan, adik-adik memberikan pendapatnya, adik-adik pun mampu berbicara dengan orang-orang banyak. Nah, yang kedua kita bisa mengeluarkan pendapat berupa ide, saran, tanggapan mengenai topik tugas kita nantinya. Nah, kemudian kita juga dapat menghargai pendapat orang lain. Seperti yang dilakukan adik-adik tadi, Ananda tadi kan memberikan pendapat dan Ananda yang lainnya menghargai pendapat yang diberikan oleh Ananda tadi. Nah, kemudian kita di sini dapat bertanggung jawab dengan pendapat yang diberikan oleh Ananda masing-masing. Apakah adik-adik semuanya paham? Baik. Nah, sebelum kita lanjut nih, kakak akan menjelaskan mengenai cara pelaksanaan kita pada saat ini. Nah, cara pelaksanaannya itu, di sini kakak sebagai PK atau pemimpin kelompok dan adik-adik semuanya sebagai AK atau anggota kelompok. Apakah paham? Nah, jadi kakak berharap nih
adik-adik semuanya dapat memberikan pendapatnya, memberikan tanggapannya ataupun idenya mengenai topik tugas kita nantinya dengan cara menghargai pendapat dari masing-masing pihak. Dan juga adik-adik kakak harapkan supaya tidak memberitahu ataupun diketahui oleh pihak luar mengenai diskusi yang kita lakukan pada hari ini. Apakah semuanya paham? Nah, baik. Jadi, kalau misalnya di bimbingan kosong kelompok ini kan pasti ada asas-asasnya, ya kan? Yang udah pernah ikut bimbingan kosong kelompok. Nah, ada di sini yang tahu apa saja sih bimbingan dan kosong kelompok itu? Ada berapa juga? Ada yang tahu? Saya nggak. Silakan, Ananda. Asas dalam bimbingan kosong kelompok itu ada 5, yaitu keterbukaan, kesukarelaan, kehormatan, kerahasiaan, dan kekinian. Baik, terima kasih jawabannya. Nah, jadi kakak jelaskan sedikit nih. Yang pertama itu asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu artinya adik-adik di sini dapat secara terbuka memberikan pendapatnya. Nah, kemudian asas kesukarelaan. Di sini adik-adik berpendapat secara sukarela dengan tidak ada paksaan dari kakak maupun yang lainnya. Dan kemudian asas kenormatifan. Di sini seperti yang kakak katakan tadi, ketika adik-adik yang lainnya sedang berpendapat, alangkah baiknya adik-adik yang lain tetap diam ataupun tetap mendengarkan pendapat yang diberikan oleh temannya sampai selesai dengan cara tidak menyela pembicaraannya. Kemudian asas kerahasiaan, artinya di sini seperti yang kakak katakan tadi, kakak berharap adik-adik di sini dapat menjaga kerahasiaan dalam diskusi kita dengan tidak memberitahukan kepada orang dari pihak luar mengenai diskusi kita pada hari ini. Asas kekinian, di mana nanti kita akan membahas mengenai topik-topik yang sedang hangat dibincangkan. Nah, ini kan suasananya udah pada tegang nih, jadi kakak ingin perkenalan dulu nih sama adik-adik supaya semakin akrab dan kita juga bisa melanjutkan kegiatan kita sampai akhir nanti. Nah, di sini kakak ingin memimpin kegiatan perkenalan kita ini dengan cara tepuk tangan. Contohnya itu seperti ini ya. Kita akan tepuk tangan 3 kali seperti ini. Kemudian kakak bilang, halo semua. Kakak lanjutkan lagi, saya Dea, dengan menyebutkan nama. Nanti dari sisi kanan kakak akan mengulangi hal yang sama, namun kata-kata yang di awal itu diubah menjadi nama yang sebelumnya. Contohnya seperti, siapa nama Ananda? Oke, jadi contohnya seperti ini. Halo Dea, saya Alex. Seperti itu ya. Apakah sudah paham semuanya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Halo semua, saya Dea. Halo Dea, saya Alex. Halo Alex, saya Nurul. Halo Nurul, saya Melpa. Halo Melpa, saya Lastri. Oke, terima kasih semuanya. Baik, jadi tadi kita udah saling mengenal nih nama-nama dari masing-masing individu di sini. Jadi di sini kakak akan memberikan 2 topik tugas. Jadi adik-adik di sini akan memilih salah satu dari topik tugas ini. Yang pertama kakak akan membahas mengenai perilaku siswa yang mencontek, dan yang kedua adalah perilaku siswa yang sering bolos. Dari adik-adik sendiri nih, pengen membahas topik yang mana? Silakan. Saya yang kita bahas itu yang pertama, karena itu perilaku mencontek. Karena perilaku mencontek itu kan kurang parah-parah menikah di kalangan siswa. Baik, terima kasih atas pendapatnya, bagus sekali. Ada lagi yang ingin berpendapat? Pendapat saya sama seperti Rasli, tentang topik yang pertama yaitu perilaku siswa yang mencontek. Terima kasih untuk pendapatnya. Jadi apakah dari teman-teman semuanya atau dari adik-adik semuanya setuju dengan pendapat dari teman-temannya? Baik, jadi kita putuskan pada hari ini kita akan membahas mengenai perilaku siswa yang sering mencontek. Nah, apakah dari adik-adik semuanya sudah siap? Kalau nanti sudah siap, kakak akan tanya, are you ready? Kalian jawab, yes, we are ready. Oke, paham semuanya? Baik, kita mulai ya.
Are you ready? Yes, we are ready. Kurang semangat nih, kita ulang sekali lagi ya. Are you ready? Yes, we are ready. Oke, terima kasih semuanya. Suasananya ini udah sangat membara ya, sudah sangat gembira semuanya. Jadi kita akan memulai diskusi kita pada hari ini mengenai perilaku siswa yang sering mencontek. Nah, yang pertama kakak ingin bertanya nih kepada teman-teman atau adik-adik semuanya mengenai perilaku siswa yang sering mencontek. Kakak ingin bertanya mengenai apa sih penyebab utama dari siswa itu sering mencontek? Ada yang ingin berpendapat? Silakan ditanya. Silakan, Melpa. Menurut saya perilaku ini disebabkan oleh kurangnya persiapan untuk ujian materi, terus kurangnya percaya diri dan juga tuntutan prestasi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Silakan. sama seperti dampak kurangnya kedekatan kemampuan terhadap materi sehingga menghambatnya kemajuan akademik ke depannya. Adakah lagi yang ingin berpendapat? Tidak ada. Baik, jadi dapat kakak simpulkan bahwa penyebab utama bahwa siswa tersebut melakukan perilaku yang sering mencontek yang pertama karena tuntutan prestasi baik dari keluarga ataupun mungkin dari pihak sekolah. Nah, yang kedua bisa saja dikarenakan siswa tersebut tidak memiliki kesiapan. Mungkin kesiapannya ini seperti sebelum dia melakukan tes, dia tidak belajar ataupun tidak sama sekali mempelajari apa yang ingin dibahas setelahnya. Kemudian bisa saja karena tidak percaya diri mengenai jawaban yang diberikan. Kan kita pernah nih kalau misalnya kita dapat jawaban misalnya pilihan ganda, kita menjawab A, sedangkan teman kita menjawab B, jadi kita tukar nih jadinya B, padahal aslinya jawabannya yang benar A. Kita sangat pelin-pelan dan kita tidak percaya diri dengan jawaban yang kita berikan. Nah, yang keempat bisa saja dikarenakan siswa tersebut malas. Malas di sini dikatakan karena bisa saja siswa tersebut sebelumnya tidak memahami sama sekali ataupun tidak memahami mengenai materi yang dibahas oleh gurunya yang sedang menjelaskan, dan juga dia malas untuk sekedar meminta mengulangi materi yang sedang dijelaskan oleh gurunya ataupun mungkin karena dia segan. Apakah adik-adik semuanya paham? Baik, terima kasih. Baik, jika sudah paham, tadi kan kita sudah membicarakan mengenai penyebab utama dari perilaku siswa yang sering mencontek. Nah, kalau ada penyebabnya, pasti ada dampaknya. Apakah ada dari adik-adik yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai dampak dari siswa itu sering mencontek? Ada yang ingin berpendapat? Baik, silakan. Saya kan dan kepada orang lain karena dia kan dari salam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Tidak ada. Baik, jadi dapat kakak simpulkan bahwa dampak yang diberikan dari perilaku siswa yang sering mencontek itu adalah dampak buruk. Dampak buruknya itu adalah siswa tersebut dapat bergantung kepada temannya. Bergantung yang dikatakan ini adalah misalnya nanti setiap dia mendapatkan tugas, dia akan lebih sering mencontek karena dia sama sekali tidak ingin ataupun tidak paham mengenai tugas tersebut. Atau bisa saja siswa tersebut seperti yang dikatakan tadi sebelumnya, siswa tersebut karena dia tidak percaya diri, jadinya dia tidak akan pernah untuk menjawab sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan dia bergantung kepada orang lain. Tadi kita sudah membahas penyebabnya, kemudian dampaknya. Sekarang kakak ingin membahas mengenai solusinya. Apakah ada dari adik-adik yang tahu nih cara kita untuk menanggapi atau mencegah kegiatan perilaku mencontek ini agar tidak semakin menyebar? Ada yang berpendapat? Silakan. Menurut saya itu solusinya menghargai setiap kerja keras siswa, bukan dari bukan melihat hasilnya, supaya siswa ini merasa bahwa kerja keras dia itu tidak sia-sia. Baik,
Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Tidak ada, baik. Jadi dapat kakak simpulkan bahwa solusi yang dapat kita berikan untuk menanggulangi perilaku siswa yang sering mencontek itu adalah dengan cara mengapresiasi. Nah, ini kan kakak dapat lihat dari guru-guru kakak sebelumnya, ketika siswanya diberikan tugas, kebanyakan guru tersebut tidak mengapresiasi dengan cara memberikan nilai ataupun skor kepada siswa tersebut untuk mengapresiasi tugas yang telah dia selesaikan. Nah, solusi dari kakak sendiri, kakak yang pertama itu kakak akan memberikan solusi yang pertama, memberikan pendekatan kepada siswanya tersebut. Pendekatan itu berupa saran agar dia tidak mengulangi hal yang sama, ataupun dengan cara memberitahu dampak buruk dari kegiatan perilaku mencontek yang dia lakukan. Nah, yang kedua bisa saja dengan cara mengevaluasi. Dari pendekatan yang diberikan gurunya tadi, dapat dievaluasi apakah siswa tersebut mengulangi kembali kegiatan perilaku mencontek itu ataukah dia sudah mengurangi kegiatan tersebut. Solusi yang terakhir itu adalah memberikan sanksi. Sanksinya mungkin berupa sanksi kecil, di mana siswa tersebut mungkin dapat diberikan sanksi berupa pengurangan skor nilai pada saat dia diketahui mencontek. Mungkin dari yang si pencontek ataupun yang memberikan contekan ini nilainya dapat dikurangi. Misalnya itu seperti ini. Si yang memberikan contekan ini mendapatkan nilai 100. Jadi nilai mereka dibagi dua dengan orang yang mencontek tadi. Jadi 50 dan 50. Jadi tidak sesuai dengan KKM yang ditentukan oleh gurunya. Oke. Jadi tadi kita sudah membahas banyak seputar perilaku siswa yang sering mencontek, dan suasana ini udah pada tegang nih. Jadi kita akan bernyanyi nih, kakak akan pimpin lagu. Ada yang tahu lagu Balon Pada 5? Tahu kan semuanya? Jadi kita akan nyanyi bersama-sama sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, berubah-ubah warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Jadi karena kita sudah membahas mengenai perilaku siswa yang sering mencontek, kakak berharap adik-adik semuanya tidak menerapkan perilaku yang sama di kehidupan nyata ataupun di lingkungan sekolah nantinya. Kakak ingin adik-adik semuanya berkomitmen supaya tidak melakukan tindakan yang sama ketika nanti sudah kembali ke sekolahnya masing-masing. Nah, di sini kakak ingin adik-adik berkomitmen dengan cara ketika kakak mengatakan bahwa apakah adik-adik bersedia untuk berkomitmen dengan cara tidak melakukan tindakan yang sama dengan siswa yang sering mencontek, adik-adik semua mengatakan, ya kami berkomitmen kak, oke? Jadi kakak akan tanya, apakah adik-adik semuanya dapat berkomitmen untuk tidak melakukan kegiatan mencontek di kehidupan nyata? Ya, kami berkomitmen kak. Baik, terima kasih untuk komitmennya. Semoga komitmen ini dapat dilaksanakan sampai akhir pendidikan kita nantinya ya. Baiklah, kegiatan bimbingan dan konseling kelompok kita ini akan berakhir sekiranya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan masing-masing. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, kakak ingin dari adik-adik ada yang memberikan kesan mengenai apa yang dirasakan ketika kita melakukan kegiatan proses bimbingan dan konseling. Apakah ada dari adik-adik yang ingin memberikan kesannya? Silakan. Ya, kesan yang saya rasakan, saya merasa senang sini karena bertemu dengan teman baru. Saya bisa bernyanyi bersama mereka dan mendapatkan pelajaran dan mendapatkan informasi tentang informasi yang dibahas, dan saya mengerti perilaku yang harus dilakukan untuk mencegah adanya pencontekan. Baik, terima kasih dari anak kami Alfa. Apakah ada dari adik-adik yang lain yang memberikan kesan yang dirasakan pada saat ini? Tidak ada. Baik, tadi kita sudah mendengarkan kesan nih. Kakak ingin
ada dari adik-adik juga yang memberikan pesan maupun harapan mengenai bimbingan dan konseling kelompok kita untuk kedepannya. Adakah yang ingin memberikan pesan dan harapan? Baik, silakan Ananda. Harapan saya kiranya setelah kita selesai melakukan bimbingan konseling ini, kita dapat menerapkan hal tersebut di kehidupan kita, dan kita juga dapat memberikan informasi kepada teman-teman kita bahwa perilaku menyontek itu adalah perilaku yang salah. Baik, terima kasih untuk pesan dan harapannya. Silakan Ananda. Pesan dan harapan saya pada kegiatan kita kali ini, kita teman-teman yang di sini itu dapat menerapkan dan pada diri kita supaya kita tidak melakukan perilaku mencentrik ini. Nah, harapan saya ke depannya kegiatan bimbingan kelompok itu tetap berjalan di kolam sosial kita. Baik, terima kasih untuk pesan dan harapannya mengenai bimbingan dan konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan dan konseling kelompok kita ini, ada baiknya kita mengucapkan syukur kita kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kegiatan kita ini sudah dilancarkan dengan tidak adanya gangguan dari awal, pertengahan hingga akhir. Nah, doa kita kali ini dipimpin oleh Ananda Nurul. Silakan. Baik, semua teman-teman, saya akan membawakan doa untuk mengenai ajaran agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih telah melancarkan kegiatan kami pada hari ini dari awal hingga akhir. Dan juga kami mendapatkan ilmu dan manfaat dari kegiatan kami pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, kalau tadi kita udah doa nih, jadi kakak ingin adik-adik semuanya pulang dengan semangat yang membara. Jadi kakak ingin adik-adik semuanya menyanyikan lagu Sayonara. Semuanya tahu kan lagu Sayonara? Oke, kita nyanyikan sambil bertepuk tangan sama-sama ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Terima kasih semuanya, silakan pulang. Itulah video yang dapat kami tampilkan pada tugas kami kali ini. Sekiranya video tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.